Halo Sobat Ngomin. Jantungku masih sakit ini. Gila. Bayangkan, 2 drama berturut-turut. Kemarin lawan Empoli kita equalizing di menit 90. Sekarang lawan Venezia kita gol kemenangan di menit 90. Aduh. Ini tambah teater aja ini Inter ini, bener dramanya itu aduh nggak habis-habis. Padahal aku mikirnya wah ini pasti menang nih. Tapi siapa sangka angkat topi, angkat jempol untuk Venezia. Taktik bertahannya walaupun kita gregetan ngeliat, tapi mereka mengeksekusi taktik itu dengan sangat baik. Luar biasa disiplin. Berkali-kali kita berusaha memancing pemain Venezia agar keluar, tapi mereka benar-benar tidak terpancing. Ini benar-benar, aduh, memang nyebelin, tapi dari sudut pandang mereka itulah yang terbaik yang mereka bisa lakukan, karena antara Inter dan Venezia itu jomplang sekali. Inter sedang berusaha mempertahankan Scudetto, sedangkan Venezia sedang berusaha supaya tidak degradasi. Jauh sekali beda level perjuangannya, tapi gila kemarin angkat topi sih untuk Venezia. Dan terutama ini memang dari waktu ini sudah banyak dikeluhkan, katanya kondisi lapangan di Stadion Giuseppe Meazza itu memang lagi nggak baik. Memang kelihatan banyak sekali ada kepleset, kemudian salah-salah umpan. Aku nggak ngerti sih, nggak baiknya itu apa karena habis kena hujan atau habis kena salju atau gimana. Coba nanti aku cari-cari lagi ya. Nggak baiknya itu karena apa. Sebelum membahas penampilan para pemain, rating dan ulasan para pemain, aku mau menyoroti tentang insiden yang Venezia minta supaya gol Inter dibatalkan, golnya si Barella itu, karena mereka argue bahwa ada pelanggaran dari Edin Dzeko ke siapa itu, aku lupa nama defendernya. Memang kelihatan kan di replay itu kelihatan itu ada sembam, apa sih, apa sih ininya, lebam ya. Ada lebam kan ininya, pipinya. Nah, tapi kalau aku lihat kemarin secara kasat mata itu kan karena kejadiannya sudah jauh sekali. Bahkan sejak insiden yang menurut mereka itu pelanggaran itu, Venezia sudah 2 kali sempat pegang bola, tapi akhirnya malah gol ya kan. Agak maksain kalau meminta VAR untuk membatalkan gol itu. Ini kebetulan aku lihat juga ada di komentar dari La Gazzetta, juga ada komentar dari mantan wasit Serie A. Coba kita lihat mantan dari ini ya, namanya Luca Marelli. Jadi dia bilang not much contact before Inter's equalizer against Venezia. Jadi tidak terlalu banyak kontak sebelum gol yang menyamakan kedudukan itu. Ini coba kita lihat komentar dari yang berkompeten ya. Kalau aku kan cuma komentator di layar kaca aja. Kalau ini mantan wasit. There was a long check by the VAR to decide on the incident. Jadi ada pengecekan yang sangat panjang dari tim VAR untuk memutuskan insiden tersebut. After the check, it was decided that it is a contact that was already evaluated by the referee. Jadi setelah dicek, mereka memutuskan bahwa kontak ini sudah dilihat sama wasit, dan wasit memutuskan bahwa kontak itu bukan pelanggaran. Jadi VAR itu memang dia bisa mengintervensi, tapi tetap penentu yang paling tinggi di lapangan itu adalah wasit. VAR itu hanya bisa memberi masukan, ada begini loh. Nah, VAR itu hanya bisa mengintervensi kalau mereka merasa bahwa wasit tidak melihat. Wasit ketinggalan nih ngelihat insidennya tuh. Tapi di sini VAR menilai bahwa wasit sudah melihat dan wasit sudah memutuskan bahwa itu bukan pelanggaran. Kemudian lanjutannya, there was minimal contact between Dzeko and Modolo. Modolo namanya. Jadi ada kontak yang sangat minimal antara Dzeko dan Modolo, but not enough to overturn the decision on the pitch. Jadi kontaknya memang ada, tapi itu sangat minimal dan tidak cukup untuk membatalkan gol. Karena kalau untuk membatalkan gol itu kan harus benar-benar sesuatu yang wah sekali. Nah, kemudian itu kan tadi dari wasit. Ini ada lagi yang dari Gazzetta. Ini, according to the Gazzetta, the incident between Dzeko and Modolo was irrelevant. Jadi menurut Gazzetta, insiden antara Dzeko dan Modolo itu tidak relevan, sudah tidak kepake, sudah tidak berhubungan. As Venezia has managed to win position twice between the incident and Barella finding the back of the net. Jadi antara pelanggaran yang diprotes itu dan sampai terjadinya gol itu, Venezia udah 2 kali sempat memenangkan bola. Jadi ya benar tidak relevan, udah kejauhan. So it was outside the scope of VAR. Jadi itu sudah memang di luar wewenangnya VAR.
Kalau aku sih setuju. Menurutku ini bukan insiden yang apa ya, yang istilahnya kayak wasit dibayar atau wasit disuap, itu bukan. Oke, langsung saja ke evaluasi pertandingan ini. Ini yang paling menyebalkan. Kita mulai dari, jadi Handanovic skornya dikit, cuma 5,5. Made one regulation save in the first half, jadi dapat penyelamatan memang satu kali di babak pertama. And maybe with his height should have stopped the goal as well. Mungkin karena Handanovic ini kan kiper yang tinggi, itu kan golnya itu gol bola udara kan. Sepertinya harusnya bisa dengan tinggi dia yang sekian tuh, mungkin apa ya, telat aja reaksinya, refleksnya kurang kenceng. Kemudian Milan Skriniar lost Henry on the goal but had no other defensive challenges. Cuma ya itu aja, kalah duel udara dengan Henry yang golnya itu, tapi sepanjang pertandingan tidak ada ancaman nyata terus terang aja dari Venezia. Kemudian Stephen De Vrij, not much to do ya, memang pertahanan kita nggak terlalu ada tekanan. Jadi nggak akan terlalu banyak aku bahas pertahanan ya. Alessandro Bastoni agak kurang memang penampilannya, dapat kartu kuning pula. Nah, kemudian Matteo Darmian, ini nilainya dia 5,5. Mainnya overall dia jelek, terus terang aja. Tapi gol yang menyamakan kedudukan itu berawal dari crossingnya dia. Jadi agak dilema. Dia mengawali gol tapi secara umum mainnya jelek. Ini nilainya 5,5. Kemudian Nicolo Barella, wah kemarin top, menurutku top banget ini Nicolo Barella kemarin. Salah satu performance terbaiknya dia ada gol dan juga beberapa kali crossingnya dia sangat bagus, cuma sayang gagal dimanfaatkan. Nah, Hakan Calhanoglu dari set piece-nya bagus, cuma gameplaynya kurang sih aku bilang. Nggak jelek-jelek banget tapi nilainya 6, menurutku cocok sih 6. Brozovic tumben tampilnya tidak istimewa. Aduh, tumben nih. Ternyata Brozo juga manusia, Pak. Biasanya dia selalu istimewa, selalu di atas 7 nilainya. Tapi kali ini dia nilainya cuma 6. Ya, aduh, emang kayak ini sih. Justru beberapa kali ketika dia maju dan menyamping ke sisi kiri dan Barella yang menempati posisi nomor 6 atau posisi gelandang bertahan itu, Barella tampil lebih bagus di posisi itu. Jadi mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan Barella menggantikan peran Brozovic sesekali, walaupun kalau secara permanen ya jelas Brozovic yang paling bagus di posisi itu ya. Perisic seperti biasa bagus, sangat bagus tembakannya mengawali golnya Barella kan. Secara defensif juga nggak ada yang bisa nembus Perisic. Secara bertahan juga dia lumayan sering ada crossing, lumayan sering merepotkan pertandingan. Cuma ininya dia dengan Bastoni kurang kemarin, apa namanya, tic-tac-nya dia kerjasama dengan Bastoni kemarin kurang banget. Dengan Calhanoglu juga kurang banget. Di Marco lumayan nilainya 6. Dia menggantikan Bastoni karena memang Simone Inzaghi memasukkan pemain yang lebih attack minded. Kita tahu Di Marco memang naluri menyerangnya sangat tinggi tapi secara bertahan sangat jelek. Cuma kan kemarin tidak masalah karena Venezia dia bertahan total. Jadi menurutku pergantian Bastoni dengan Di Marco sudah pas. Beberapa kali juga Di Marco membantu penyerangan, mengirim umpan. Cuma sayang aja belum ada yang berbuah gol kan. Kemudian Vidal so-so, nggak jelek, nggak juga bagus banget. Ada kesempatan yang sayang sekali gagal gol. Aduh, dia sampai frustasi. Aku juga frustasi. Tapi waktu itu kita sudah 2-1, jadi nggak terlalu sedih. Kemudian Alexis Sanchez menggantikan Lautaro Martinez. Terus terang saja menurutku bagusan si Alexis Sanchez mainnya daripada Lautaro. Lautaro kemarin agak kurang. Ini nilainya 6,5, cocok. Cuma sayang belum dapat gol aja si Sanchez. Dumfries, mantap. Padahal kemarin sepanjang pertandingan kebetulan sisi kiri kita yang lebih bagus di Perisic, tapi 2 gol kita berawal dari sayap kanan. Terutama setelah Dumfries masuk, gila 1 assist. Dumfries makin lama makin nyetel. Bener kan omonganku dulu, Darmian itu memang bagus tapi dia sudah mentok. Skillnya segitu, performa dia segitu. Sedangkan Dumfries waktu itu memang masih jelek banget, tapi dia punya potensi untuk berkembang jadi lebih bagus lagi. Dan sudah berapa pertandingan terakhir ini dia benar-benar jadi kunci. Sayap kanan kita asik banget. Kalau ini lebih baik sih Dumfries aja yang jadi starter dibanding Darmian kan. Menurut kalian gimana kalau antara pilih starter antara Dumfries atau Darmian? Gimana? Kalau menurutku Dumfries.
Kemudian Vecino, aku nggak ngerti kenapa Inzaghi masukin Vecino dibandingkan Sensi. Karena kita kan kemarin sedang perlu menyerang banget. Dan kita tahu Sensi ini naluri menyerangnya bagus sekali. Dia bisa gocek bola, dia bisa tembak dari jarak jauh juga. Tapi kenapa Vecino? Nggak ngerti. Tapi untunglah Vecino kemarin nggak jelek-jelek amat mainnya. Cuma tetap aja Sensi harusnya, karena Vecino ini tipikalnya bertahan. Mungkin ke depan bisa diinikan. Kemudian secara keseluruhan Inter nilainya 5,5. Very poor performance against a team that is around the relegation zone. Hopefully the break helps everyone to come back to top form. Jadi performa yang tidak bagus. Jadi secara umum memang performa Inter tidak bagus, nilainya 5,5 padahal melawan tim yang berjuang lolos dari zona degradasi. Ini semoga nanti ada breaknya, ada jeda, bisa semua kembali ke performa terbaiknya ya. Memang pemain-pemain Inter sangat butuh istirahat ini, gila. 3 kali seminggu main, Pak. Wih. Oke, itu aja dulu ulasan Ngomin kali ini. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao guys.